Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Politician Academy. Kali ini kita masuk ke segmen baru, segmen yang baru pertama kali diperkenalkan yang namanya Kata Pak D. Nah, di mana di segmen ini, di dalam podcast ini kita berbicara mengenai isu terpopuler di minggu ini. Dan segmen ini merupakan kolaborasi sinergis bareng antara Politician Academy dan Drone and Prit. Makanya kenapa namanya Pak D gitu ya. Pak D itu mungkin jadi sosok yang cukup dihormati gitu ya di keluarga, dan ini sebetulnya akronim dari Politician Academy dan Drone and Prit. Nah, jadi kita membahas masalah berdasarkan hasil media monitoring yang dilakukan oleh Drone and Prit dalam periode tertentu, dan setiap Jumat insya Allah kita akan menemani teman-teman sahabat semua untuk berbicara tentang isu yang hot di minggu itu. Nah, kali ini saya ditemani oleh sahabat kami, Mas Nova Mujahid. Mas Nova ini dari Drone and Prit. Terima kasih Mas sudah bisa membahas bareng, kita bisa bertemu secara online di sini. Apa kabar Mas Nova? Terima kasih Pak Bonggas, bahagia sekali bisa hadir bersama Pak Bonggas ini untuk membicarakan analisis-analisis kami. Ini pasti kalau sama Pak Bonggas sama Politician Academy akan lebih mantap analisisnya nanti. Siap. Terima kasih Mas Nova. Baik, ini kita dari beberapa alternatif topik minggu ini, kita memilih untuk mengambil judul tentang sosok yang viral, yang namanya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya, topik kita adalah Kang Deddy sebagai kepala daerah viral. Jadi kita bisa melihat mungkin salah satu tokoh politik yang paling banyak dibicarakan saat ini, kepala daerah yang viral, baik dari konten-kontennya di akun media sosialnya maupun media online dan media sosial netizen, itu paling banyak dibicarakan. Sepakat nggak, Mas Nova? Betul sekali, kalau dalam level kepala daerah, Kang Deddy Mulyadi, KDM ini belum ada yang menggantikan ini. Volume perbincangannya, belum ada yang menyaingi dia. Jadi kalau kita lihat percakapan itu dari Mei, Pak Bonggas. Dari Mei, betul. Ya, dari awal Mei sampai, maksud saya dari awal Maret, 1 Maret gitu, sampai 7 Mei kemarin. 1 Maret. Ya, dari 1 Maret sampai 7 Mei kemarin itu ada lebih dari 87.000 percakapan dan menuai, atau saya share aja kali ya? Boleh. Ya? Silakan langsung, Mas Nova. Ini dia. Ya. Nah, jadi kalau dari 1 Maret sampai 7 Mei kemarin nih berarti Pak Bonggas itu ada lebih. Baru sampai kemarin ya? Baru kemarin. Cukup panjang juga. Cukup panjang ya. Kebetulan kita melihat Kang Deddy ini karena dia selalu dibicarakan, kayaknya ada yang menarik nih. Nah, itu 87.000 mention, lebih dari 87 mention, dan menuai lebih dari 6 miliar engagement, 6 miliar interaksi di berbagai kanal media sosial. Tentu saja kanal yang paling besar interaksinya adalah di Twitter, lalu di TikTok. Di dua kanal ini Kang Deddy Mulyadi tinggi sekali. Banyak dibicarakan. Betul. Kang Deddy juga kan aktif di kanal YouTube dan Instagram. Betul, YouTube ya, juga. Kanal YouTube Kang Deddy juga banyak sekali itu, menuai lebih dari 43 juta interaksi dalam dari Maret sampai kemarin itu. Jadi kalau melihat tokoh,
tidak banyak yang memiliki interaksi yang sedemikian hebatnya, sedemikian besarnya. Saya kira Ya, kalau disejajarkan mungkin levelnya sudah nasional nih Pak Punggas. Kan jadi ya. levelnya harusnya daerah gitu ya, tapi ini Bukan nasional ini. bukan hanya Jawa Barat ya, Bukan hanya Jawa karena Barat kalau saya. ya yang menarik kalau saya lihat pembicaraan-pembicaraan berkaitan dengan Kang Deddy itu banyak yang juga melakukan produksi ulang dari apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy dan dibahas misalnya dalam YouTube lain atau di dalam Instagram lain gitu ya. Jadi banyak akun-akun baru atau akun-akun yang meneruskan berita, perilaku, kebijakan yang berkaitan dengan Kang Deddy yang dilakukan oleh orang lain juga. Jadi bukan hanya dari YouTube atau dari akun-akun resminya Kang Deddy ya. Betul sekali. Kang Deddy ini saking viralnya, dia bahkan menjadi semacam konten untuk para konten kreator. Pernyataannya ditanggapi Betul. atau tidak hanya ditanggapi, juga dianalisa, atau kalau ada kebijakan-kebijakan itu dikawal kebijakannya. Misalkan pada normalisasi kali di Bekasi, itu kan kemudian banyak tuh ya kayak sudah sampai segini nih sudah dibersihkan oleh Kang Deddy dan ini hasilnya kayak gitu. Ternyata iya bersih dan sebagainya. Seperti hal juga ketika ada hibikus di puncak gitu ya. Dibongkar itu oleh Kang Deddy. Banyak juga yang kemudian mengamplifikasi, membuat konten tentang ketika terjadi pembongkaran, ketika bla bla bla, ketika lain-lainnya. Banyak sekali. Jadi Kang Deddy berhasil memanfaatkan media sosialnya untuk mengamplifikasi, untuk menyatakan, mengamplifikasi pemikiran-pemikiran dan aktivitasnya. Tetapi juga semua yang dilakukan Kang Deddy itu akhirnya menjadi konten untuk konten kreator lain. Untuk konten kreator lain. Iya. Dan juga rame loh Mas. Juga rame. Iya, dan juga rame gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak tahu ini konten kreatornya siapa, tapi begitu berita tentang Kang Deddy, yang nonton juga banyak juga gitu. Betul sekali. Iya, jadi menarik. Nah, kalau boleh tahu Mas, dari pantauan drone and Prit di sini, kalau kita lihat, katakanlah 2 atau 3 minggu terakhir, apa yang paling banyak dibicarakan? Artinya, apakah kebijakan, apakah kondisi tertentu, misalnya datang ke masyarakat, isu apa yang paling banyak dibicarakan? Dalam 2 minggu terakhir, kalau kita lihat, kita lihat trennya juga nih Pak Punggas. Dalam 2 minggu terakhir, tren Kang Deddy Mulyadi ini memang meningkat sangat tajam. Apa saja sih isinya? Kita ingat yang belakangan nih, kalau di bulan Mei ini belakangan, berarti artinya kita urut gitu ya dari yang belakang, dari yang paling akhir, artinya dari kemarin 7, 6, 5 gitu. Yang paling ramai justru tentang pengiriman siswa ke barak militer. Nah itu dia. Kang Deddy kan hadir ya, memantau kegiatan itu. Tidak sekali dia menghadiri, bertanya, berinteraksi dengan siswa, gimana rasanya di sini. Tidak cuma laki-laki, tapi perempuan, banyak sekali. Nah itu ternyata banyak sekali diangkat oleh publik, itu menjadi perhatian betul oleh publik. Mereka banyak yang khawatir ini akan melanggar hak asasi anak gitu, melanggar hak anak dan sebagainya gitu. Tapi juga lebih banyak lagi yang mengatakan wah ini bagus ini. Bahkan sampai ada wacana untuk mengangkat ini menjadi nasional gitu kan ya Pak Punggas ya. Iya. Itu, jadi di balik itu selain pro kontra, ini juga banyak apresiasinya dan bahkan seperti itu. Lalu yang kedua yang masih banyak dibicarakan tentang vasektomi dan hubungannya dengan bansos ya. Oke. Ini etis nggak sih? Kira-kira pertanyaan kritisnya begitu. Ini etis nggak sih? Ini melanggar hak manusia apa enggak sih? Dan dari sisi agama, bukankah ini banyak yang mengatakan bermasalah? Banyak yang mengatakan ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama gitu Pak Punggas. Jadi kontroversi seperti itu dalam 2 minggu ini yang menjadi pendorong percakapan tentang Kang Deddy. Lalu kalau kita ke belakang lagi, tentu saja ada percakapan dia dengan salah satu
anak Anak yang perempuan aura cinta ya, itu ya, cinta, ketika betul. berbicara tentang apa Wisuda, wisuda ya, berbicara tentang wisuda. wisuda, Ya, konteksnya penggusuran tapi di situ jadi bicara tentang wisuda kan. ya, Di ya. situ juga dia ramai dipertanyakan karena ternyata aura cinta adalah salah satu talent di dunia info Ah, ya. ya, betul, Ini betul, jangan-jangan ini betul. settingan nih, Ah. dipertanyakan tuh. Lalu setelah itu kita mundur lagi agak ke belakang lagi adalah tentang premanisme. Ya, Iya, betul. Kang Deddy itu Sat, kan kemarin berbicara tentang gagah sekali berbicara tentang premanisme dan mendapatkan ultimatum. Saya nggak ngerti juga sebenarnya Pak Bonggas, kenapa di ya, ultimatum kayak gitu. iya, 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 Sasarannya bukan betul. ormas kan, sasarannya Iya, kan iya, gitu. Kayak iya, gitu. iya, Dan ultimatum itu yang membuat percakapan tentang Kang Deddy justru sentimen positif terhadap Kang Deddy, Pak Bonggas, sebagian Mhm. besar disumbang dari sini, dari isu premanisme ini. Mereka Iya, betul-betul resah ya, terutama masyarakat yang resah dengan premanisme. Saya kira iya, itu betul. adalah Isu-isunya ya, yang paling besar ya. iya, Dan itu iya. kalau kita bicara ke belakang ya tentu saja ada pemutihan pajak, itu Nah, apresiasinya tinggi sekali. sebelum-sebelumnya, Tapi itu masuknya kemarin-kemarin, jauh dari 2 minggu kemarin. betul, betul. Ya, dan berita tentang premanisme itu juga kan berhadapan dengan apa sosok Hercules misalnya gitu Iya, ya, Grijaya pengapungan lah apa makin berkembang gitu ya apa betul. beritanya ya sekali lagi memang eh, pro kontra muncul di situ. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai pro kontra ya eh, kita berbicara mengenai sentimen di masyarakat gitu ya. Ya. Ada yang setuju, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolak. Nah, ini dia yang kita mau tanyakan baik di media sosial maupun di media online gitu ya. Jadi apa yang secara umum muncul masih positif besar ya ternyata Sangat Mas. positif. Ya, Di di media Indonesia online itu positifnya tinggi sekali. online ya. Isinya tentu saja tentang hampir semua aktivitas KDM itu di diamplifikasi, diangkat oleh media online. Mhm. Tentang inisiatif KDM atasi kenakalan siswa misalkan, mengirim para siswa nakal itu ke barak militer. Itu banyak sekali diapresiasi oleh media online, Ya, terutama dengan menampilkan eh, kebersetujuan orang tua siswa mengirim anaknya ke barak militer kayak gitu. Lalu ya, juga saya mendapat kesan KDM ini dinilai sebagai gubernur yang responsif dan peduli pada respons ya. masyarakat. Di media online Ya, seperti itu kira-kira bahasanya. Lalu larangan wisuda dan sekolah larangan wisuda agar sekolah kurangi beban biaya kayak gitu. Itu juga banyak mendapatkan apresiasi. Terutama itu balik lagi, terutama di dari pemberitaan-pemberitaan para orang tua murid yang mengatakan ini betul sekali. Kami merasa ini justru sangat terbantu karena ada hal seperti itu. Itu ya. yang terkini. Lalu tentu saja yang sebelumnya adalah terkait dengan premanisme, lalu terkait juga dengan pembongkar kira-kira bahasanya pemulihan lingkungan gitu ya. Dari mulai hulu sampai hilir itu banyak sekali mendapatkan apresiasi dari media online. Selain juga tentu tentang apa gubernur konten gitu ya. Gubernur konten Nah, itu disindir gitu, tapi KDM menjawabnya dengan sangat cantik, dengan konten saya betul. bisa menghemat anggaran. Nah itu Menghemat anggaran, jadi betul. itu jadi titik balik sekali itu. Itu di media online seperti itu. Tetap meski Betul. demikian tentu saja media online juga memberikan banyak sekali kritik kepada KDM. Misalkan tentang kenakalan siswa ini sudah ada kajiannya belum berbasis kajian kebijakan ini sudah berbasis kajian apa belum? Jangan-jangan hanya impulsif saja kayak gitu. Lalu Betul. tentang vasektomi ini juga menjadikan banyak yang mengkritik KDM. Pemuka agama mengkritik, aktivis masyarakat juga mengkritik dan sebagainya. Ini juga dan saya kira ini kritik-kritiknya perlu seperti kebanyakan di media sosial yang agak banyak mengangkat emosi kayak gitu. Ini Mhm. kritik-kritiknya bernasu dan cukup
cukup keras ya, cukup keras dan Ya, cukup beralasan kayak gitu. Jadi saya kira ya, Kang Deddy perlu mendengarkan ini. Lalu benar. kalau di media sosial, tentu saja vasektomi itu menjadi penyumbang sentimen negatif tertinggi terhadap Kang Deddy. Eh, be- karena balik lagi, argumentasi yang paling tinggi adalah argumentasi tentang kebolehan melakukan vasektomi dari sisi religius, gitu, dari sisi agama. Ini perbincangan yang paling banyak di sini. Lalu kedua, Mhm. baru berbicara tentang hak tentang bereproduksi, hak tentang manusia dan seterusnya. Di situ Ya, itu ya, ya, yang banyak sekali menjadi penyumbang sentimen negatif terhadap Kang Deddy. ya, Tapi ya, sentimen positifnya tinggi banget. Premanisme, pemulihan lingkungan, betul, ansos betul. untuk medsos untuk hemat anggaran, Mhm. lalu dinilai pro rakyat ketika ngomongin pemutihan pajak, itu juga menjadi program-program yang paling banyak Betul. diapresiasi. Saya kira begitu tuh, Ya, Bung Gas. betul. Jadi kalau kita lihat memang baik dari media sosial maupun media online dukungan positifnya ini di atas 50% ya, bahkan mendekati 82%, antara 53% sampai 82%. Ini saya pikir angka yang menarik, dan ini kebetulan saya lagi berada di Surabaya, ada di Munas Apeksi. Salah satu kepala daerah yang dipuji oleh Kemendagri tadi ya Jawa Barat juga, karena terbukti dengan kebijakan-kebijakannya berhasil menghemat banyak banyak Anggaran. anggaran ya, misalnya seperti kepemilikan mobil bagi pejabat-pejabat Hmm. baru, seragam dan lain sebagainya, itu kan uh, langsung mencontohkan, dan kemudian diminta untuk bupati wali kota di Jawa Barat juga melakukan hal yang sama, dan itu ternyata pengiritannya cukup signifikan gitu ya. Iya, Jadi tadi termasuk yang dipuji juga dalam konteks itu. Nah, tetapi satu hal menarik tadi dari Mas Nova, berbeda dengan media sosial yang lebih ceplas-ceplosnya itu lebih emosional. Kalau di media online itu narasi atau argumentasi yang kontra pun cukup baik ya, iya, karena ada yang berdasarkan kajian dan lain-lain, riset, sehingga uh, kata kuncinya tadi mesti juga mendengarkan gitu ya. betul. Jadi nggak hanya satu arah. Memang betul bahwa kalau dalam kepemimpinan itu kita tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Tapi juga tidak boleh satu arah juga, betul ya? Betul. Setuju ya Mas Nova ya? Setuju, Bung Gas. Baik, baik, baik. Nah, ini ada yang menarik nih. Saya coba menggali data dulu ya dari Ya, apa yang ditampilkan oleh Drone Emprit. Uh, Banyak pertanyaan gitu ya. Apakah selama ini yang mendukung KDN itu diorganize melalui buzzer-buzzer ya, atau ini organik? Nah, ini apakah Drone Emprit bisa membaca itu gitu ya? Ini buzzer, kumpulan buzzer seperti ya, saya nggak mau sebutkan pemimpin yang mana gitu ya, yang banyak mempergunakan buzzer atau gimana? Monggo, apa enggak? oke. Ya, Untuk mengidentifikasi buzzer atau bot itu kita ada tools kami yang otomatis akan mengidentifikasi apakah ini bot atau bukan bot. betul. Percakapan tentang KDM dari awal Maret sampai kemarin 7 Mei itu melibatkan lebih dari 7.110 akun. Dari Oh, 7.110 akun ini kami baru bisa mengidentifikasi lebih dari 2.000 akun, dan dari 2.000 akun itu mhm. isinya lebih dari 69 tambah 18, 70, 86, 87% Ya, adalah ya. akun-akun yang terindikasi organik di Pamungkas. Hanya Oh, 5% saja akun-akun yang terindikasi anorganik atau terindikasi anorganik. kayak gitu ya. Oke, Jadi oke. Ya, apakah memanfaatkan bot, memanfaatkan buzzer? Dalam buzzer itu biasanya kerjanya mereka banyak sekali menggunakan bot. Kalau dari sini nggak nggak terlalu banyak tuh yang menggunakan buzzer.
Ya, menggunakan bot. Jadi justru sedikit sekali. Lalu kita juga tadi kita sempat bahas juga Pak Bogas ya, tentang Pak KDM ini, tentang KDM ini, dia justru menjadi konten untuk konten kreator. Nah itu konten kreator itu kan bukan buzzer Pak Bogas. betul, 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 betul. Jadi partisipasi publik ketika untuk membicarakan KDM ini sangat tinggi. Jangan lupa juga KDM sudah membangun citranya, sudah Sudah membangun lama, basisnya di media sosial itu sudah lama. ya, sudah lama, Sejak betul. dari Purwakarta, dan memang kalau kita lihat lonjakan tertingginya itu ketika mengawal kasus Vina Cirebon ya, itu Ya, tinggi sekali betul, betul. lonjakan engagementnya. Dan dari situ orang sudah mulai, kasus itu kemudian menjadi perhatian nasional, dan dari situ KDM tidak lagi menjadi perhatian semata di Jawa Barat tapi juga di tempat lain. Karena kalau Ya, kita lihat followernya, kita kaji satu persatu, itu tidak sebatas di Jawa Barat aja Pak Banggas, ya, juga ya. di tempat lain bahkan sampai ke luar negeri kayak gitu. Sepakat, sepakat. Jadi kalau kita lihat komen-komennya, banyak yang mengatakan, saya bukan penduduk Jawa Barat, tapi saya mendukung, saya Ya, dari wilayah lain, bahkan sampai Papua, sampai iya. Aceh, itu banyak memberikan dukungan-dukungan. Mungkin Hmm. Kalau secara, bagaimana? bahkan bercandanya kalau perlu kita copy paste aja ini kan Deddy Mulyadi ini ke tempat saya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin yang menarik di sini kita bisa melihat bahwa adanya sebuah kerinduan dari masyarakat terhadap figur pemimpin yang bisa dekat dengan masyarakat dan bisa memberikan eh, apa solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi langsung oleh masyarakat. Jadi kesannya pejabat atau birokrat itu kan omon-omon aja gitu ya. Hanya jadi hanya narasi saja. Tapi ini bukan cuma narasi, tapi ikut membantu menyelesaikan permasalahan ya. Walaupun nanti kita bisa pertanyakan lagi efektivitas dan lain sebagainya gitu ya. Iya, Kalau iya, dari sih Pak Bonas, kalau dari silakan. kami ngeliat kenapa sih konten-konten KDM ini selalu tinggi interaksinya, engagementnya selalu tinggi. Ya, Terutama sih kami melihat KDM ini gaya komunikasinya kan cukup egaliter. Dia ya. pakai bahasa-bahasa yang cenderung kasar sebenarnya. Kalau udah literally Kalau itu cenderung iya kasar. betul. Tetapi Ya, juga ya. itu adalah bahasa-bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat Sunda. Yang gitu. Selain egaliter, dia juga berlaku ceplos-ceplos aja. Apa yang ada dia sampaikan begitu saja. Bahkan meski ada proses editing, saya yakin tidak jauh berbeda kayak gitu dengan yang terjadi dengan yang terjadi di realnya. Lalu Iya, selain iya. itu dia juga terkesan responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Ada permasalahan langsung ditanya kan, permasalahannya apa? Lalu ditanggapi. Begini kira-kira solusi kami dari gubernur kayak gitu deh. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini yang saya kira bukan gaya yang baru, tetapi juga Betul. bisa kalau Kang Deddy bisa menampilkan itu dengan sangat baik di media sosial. Nah, saya jadi penasaran ya Pak Bongkas. Ya, Sebenarnya siap. gaya kepemimpinan apa sih yang sedang dijalankan KDM ini? Dan resikonya apa gaya kepemimpinan ini? Nah, oke, baik, menarik ya. Ini kita masuk ke ilmu politik sedikit gitu ya. Jadi kalau Ya, kita berbicara mengenai model-model kepemimpinan tentu saja banyak gitu ya. Ada yang elit versus populis gitu ya. Kemudian ada yang otokratik, demokratik, laissez-faire, ada yang pemimpin karismatik, demokratik, macam-macam. Jadi label-labelnya sebetulnya banyak gitu ya kalau kita melihat. Tetapi kalau saya lihat dari teori kepemimpinan kemudian menerapkan dengan Kang Deddy, saya boleh katakan ini tipe kepemimpinan yang transformasional dan populis. Ya, jadi kalau transformasional itu dia memberikan inspirasi dari setiap tindakan-tindakannya, kemudian dia memberikan contoh langsung gitu ya. Jadi bukan cuman order perintah gitu, dia memberikan contoh langsung. Dan juga ciri dari pemimpin yang transformatif ini adalah dia kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, karena banyak permasalahan yang kadang eh, apa ya numpuk kemudian nggak ada penyelesaiannya karena penyelesaian dengan cara lama mungkin sudah apa namanya terlalu lama gitu ya. Solusi-solusinya harus yang sifatnya cepat, jangka waktu pendek, menyenangkan.
Nah ini kan sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat itu Ya. dalam konteks pemimpin transformasi. Terus kemudian dari segi gaya, saya tadi sepakat gayanya sangat egaliter, betul. Eh, Mas Nova ini kan penduduk Jawa Barat gitu ya. Saya juga Ya. kebetulan KTP-nya juga Jawa Barat. Kita tahu semua bahwa ini bahasanya mungkin kalau di Jawa itu bahasa ngoko ya, Ya. bahasa yang kasar gitu ya, yang ya, tapi betul itu bahasa rakyat. Nah ini menarik, dia menempatkan diri pemimpin tapi memakai bahasa itu. Jadi simbol-simbolnya kita melihat bahwa dia pemimpin yang populis artinya dia dekat dengan rakyat. Dekat itu bukan hanya jarak, tetapi dari sejarah budaya itu bisa menangkap itu. Kemudian mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan otomatis akhirnya mendapatkan dukungan rakyat gitu ya. Nah ini kalau saya lihat gaya gaya komunikasi. Nah tapi betul bahwa gaya komunikasi seperti ini yang populis pun mempunyai beberapa risiko. Nah ini saya coba buka satu persatu. Yang pertama, uh, mengelola harapan yang terlalu tinggi itu tidak mudah gitu ya. Jadi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy yang cocok dengan kemauan masyarakat, ini ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap Kang Deddy itu tinggi. Nah, mengelola harapan yang tinggi ini tidak mudah karena masyarakat itu punya masalah yang selalu ada. Ya, artinya selama hidup kan kita selalu punya masalah, apalagi masyarakat Jawa Barat yang besar sekali penduduknya, wilayahnya bermacam-macam, apa namanya, etika, nilai-nilai dan lain bermacam-macam. Jadi mengelola harapan ini saya pikir menjadi PR yang tidak mudah gitu ya. Ekspektasi tinggi ini harus terus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi bisa berbalik. Nah, ini bahaya gitu ya di poin pertama. Kemudian kedua, resikonya kita harus bisa menjaga konsistensi. Ya, konsistensi apa? Konsistensi dalam konteks keberpihakan kepada masyarakat. Konsistensi membuat keputusan-keputusan yang bisa langsung kayak obat yang langsung jadi gitu ya, yang langsung terasa manfaatnya. Yang talk chair betul, bisa memberikan problem solving yang kreatif, yang tidak ya aturannya begini, nggak seperti itu, tapi betul-betul bisa mendobrak. Nah, makanya dobrakan gerakan yang inovatif itu sangat. Dan poin yang lain juga menjaga konsistensi untuk bisa memberikan contoh yang baik. Nah, kita udah banyak bisa melihat pemimpin di Indonesia di mana awalnya mungkin terlihat baik, tapi begitu kena kasus, kena masalah, berantakan. Nah, ini karena nggak bisa memberikan contoh. Pemimpin yang populis itu harus bisa memberikan contoh. Makanya saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, yang terakhir, Mas Nova, itu berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan. Ya, jadi membawa pemerintahan kan bukan sekedar membuat konten gitu ya. Dia harus bisa membuat grand policy. Dia harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, kemudian ketidakmerataan pembangunan dan lain-lain. Nah, grand policy-nya ini, apalagi sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat, itu harus jelas. Ya, jadi bukan cuma kebijakan yang sifatnya temporer menyenangkan masyarakat dalam jangka pendek saja. Konsistensi misalnya kayak kemarin membongkar tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang merusak lingkungan atau mengganggu lingkungan itu bukan hanya ada di puncak, mungkin banyak di tempat lain juga. Nah, bisakah konsisten dengan itu gitu kan, pertanyaan gitu ya. Kemudian masalah-masalah lain yang ya betul ini terjadi di sini tapi terjadi di sana juga. Nah, ini bisa nggak konsisten menerapkan? Nah, sebagai orang nomor 1, grand policy-nya juga harus jelas. Jadi bukan hanya jadi kalau bisa mensinkronkan itu, saya pikir Kang Deddy akan terus dicintai dan akan terus menjadi model ya, karena menurut saya memang perlu ada role model yang baik dalam konteks kepemimpinan politik gitu ya. Nah, tadi juga penting, ini bahayanya kalau sudah transformatif dan kemudian populis merasa mendapat dukungan
rakyat banyak sekali, ini hati-hati juga gitu ya, karena sekali lagi satu manusia yang juga bisa berbuat salah dan keliru, dan yang kedua juga bisa kepleset atau salah juga gitu ya. Nah, itulah pentingnya tadi Mas Nova bilang dialog dan diskusi dan mendengarkan. Karena pemimpin yang populis kadang-kadang karena dia merasa sudah mendapat dukungan rakyat, kadang-kadang dia terjebak nanti malah ke arah yang otoritarian. merasa mendapat dukungan penuh, udah apa saja yang saya lakukan pasti didukung oleh masyarakat. Padahal butuh kajian lebih lanjut, butuh pendalaman lagi dan lain sebagainya. Jadi itu kalau dari sudut pandang Politician Academy melihat sepak terjang dari KDM gitu. Ya, gitu. Pak Punggas, kalau kita ngelihat gebrakan-gebrakannya yang cukup populis tadi, itu kan memang tentu saja karena dia dikatakan populis karena mendapatkan banyak apresiasi dari publik. Apresiasi ini kan kalau dengan menggunakan media sosial gitu, ini kayaknya lekat betul dengan upaya membranding dirinya gitu ya, membranding sendiri sebagai seorang gubernur, membranding diri sebagai seorang, kadang-kadang dia ngomongnya tentang duda juga Pak Punggas. Ya, betul. Kalau dari sudut pandang itu ya, dari political personal branding, gimana sih dari berbagai macam gebrakan kebijakan Dedi ini? Betul. Ya, ini kan dalam konteks personal branding banyak orang yang bilang ini masalah pencitraan gitu ya. Kalau pencitraan itu sesaat, terkesan artifisial dan lain sebagainya. Ya, tapi biasanya kalau branding sudah dekat-dekatan pemilu Pak Punggas. Nah ini betul. Malah baru mau baru 6 bulan ya, baru beberapa bulan menjabat ya. Ya, tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Kang Dedi itu betul, bahwa seseorang, apalagi dia pemimpin, tokoh politik, tokoh publik, dia harus senantiasa menjaga personal branding dia, gitu ya. Karena personal branding jangan cuma muncul saat kampanye saja, gitu ya, saat mau dekat-dekat pemilu. Ini harus dijaga terus, gitu ya. Jadi itu yang saya tadi katakan bahwa ini sebetulnya pekerjaan berat, ya, baik untuk Kang Dedinya maupun timnya ya. Karena menjaga konsistensi memberikan konten hampir tiap hari gitu ya. 5 tahun betul, yang menghibur masyarakat juga. Kita kan terhibur, kita kan senang. Yang lain menjadikan itu sebagai contoh itu tidak mudah juga gitu. Dan konsistensi itu yang saya bilang, kalau misalnya kita salah mengambil sikap, salah mengambil kebijakan, ini bisa mengecewakan banyak orang gitu ya. Apalagi karena tadi kan pemimpin yang populis dia udah dicintai gitu ya, dicintai masyarakat. Orang udah berharap banyak sekali, tapi kemudian kok nggak gini ya, kok implementasinya nggak jalan ya. Nah ini yang sisi lain kalau menurut saya dalam konteks personal branding itu harus diikuti dengan implementasi kebijakan, terutama juga dengan bagaimana dia mengkomunikasikan ini bukan hanya kepada masyarakat, tetapi kepada birokrat-birokrat di bawahnya, Mas. Atau kepada bupati, wali kota yang ada di bawah koordinasi beliau. Ini harus diikuti juga, karena kalau tidak, happy melihat konten, tapi kemudian di ujung kok ini nggak jalan ya gitu ya, atau jalannya cuma di konten saja gitu, tidak ada sustainable, tidak ada kelanjutan. Nah ini bahaya gitu ya. Jadi perangkap atau batu-batu licinnya dalam menuju personal branding yang terus terjaga dengan baik ini tantangan dari Kang Dedi dan tim juga ya. Tapi menurut saya melakukan reporting katakanlah ya, membuat konten itu kan sebetulnya reporting juga kepada masyarakat bahwa saya sebagai orang yang sudah Bapak Ibu pilih melakukan sesuatu. Nah, kalau menurut saya dalam konteks itu sangat beralasan gitu ya untuk terus membuat konten menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Karena banyak juga kita lihat pejabat yang begitu sudah terpilih, pertanggungjawabannya tidak jelas kepada publik. Ya, pertanggungjawabannya hanya di depan DPR. Ya. Iya betul, yang dianggap sebagai representasi masyarakat. Padahal
yang memilih kan apa Iya. masyarakat itu banyak sekali gitu ya. Jadi ini cuman Mas Siwo salah satu pakar personal branding juga mengingatkan gitu ya, dengan backlash atau bumerang yang bisa terjadi kalau terlalu terus-menerus, kemudian apalagi tidak diikuti dengan kebijakan yang sifatnya lebih substansial. Jadi kesannya nanti konten-kontennya makin lama makin receh, orang Nah, makin lama makin makin bosen ya. Kalau iya, tiap hari kan ada kebosanan ya. ya. Nah ini kan untuk membuat orang supaya tidak bosan dengan konten-konten yang baik, yang mendidik, yang edukatif, literasinya bagus, itu tidak mudah juga. Makanya perlu konsultan juga untuk komunikasi ya. Saya yakin KDM sudah sangat ahli dengan itu gitu. Tapi karena sekarang kebijakannya bahkan boleh saya katakan sekarang menjadi gubernur yang menjadi role model bagi gubernur yang lain atau kepala daerah yang lain. Ini berarti tugasnya makin berat nih di pundaknya kan Didi. Betul. Itu Mas Iya, Nova. iya, betul ya. KDM harus ingat dia bukan semata YouTuber, tapi juga gubernur gitu ya. Dan gubernur Ya, itu kalau tadi seperti yang Pak Bongga sampaikan, berarti harus bisa menyampaikan apa yang dia rencanakan, apa yang sedang dilakukan, dan nanti kita tunggu tuh apa yang sudah dikerjakan. Begitu kata Pak Bongga, ya, kalau bisa betul. saya Dan simpulkan. satu lagi, Satu lagi, uh, bukan Superman. bukan Superman. Nah, bukan Superman, tapi juga harus membangun inisiasi kerja bersama gitu Ya, ya, super team gitu ya. Ya ini kayak ya. sekarang kita lihat Kang Deddy begitu muncul. Nah, wakilnya gimana? Kok wakilnya nggak kelihatan muncul? Nah, dalam konteks ini kan bisa mendelegasikan peran, gitu, berbagi wilayah untuk bisa memanage Jawa Barat yang luas sekali dengan masalah yang kompleks. Ya. Nah, terlepas dari semua gaya politik, branding dan lain sebagainya, saya pikir yang namanya gaya kepemimpinan orang bisa berbeda-beda. Yang penting adalah dampaknya apa, efektivitasnya apa gitu ya. Jadi kalau teng shopping itu selalu bicara mau kucing putih atau kucing hitam, yang penting bisa nangkep tikus. Ya, betul. Nah, gayanya mau berbeda-beda silahkan. Yang penting bisa menyelesaikan masalah kebodohan, bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, bisa menyelesaikan masalah apa namanya peluang kerja gitu ya, kesempatan kerja, mengatasi PHK, mengatasi premanisme. Ini masalah banyak sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap KDM bisa menyelesaikan dengan baik di Jawa Barat dan bisa menjadi percontohan bagi kepala daerah yang lain. Begitu ya, Semangat Pak Mas Bongga. Nova. Siap, siap. Baik, wah ini kita nggak terasa nih bicaranya udah cukup panjang. Kita mungkin cukupkan dulu. Kita tunggu komentar dari, saya yakin sebentar lagi setelah konten ini dibuat, komen-komennya akan banyak nih. Yang pro KDM maupun yang kontra. Kita juga perlu mendengarkan dan kita lihat tanggapan teman-teman apakah dengan kolom ini, dengan segmen ini akan menjadi segmen yang menarik. Tapi kita mengajak untuk teman-teman terutama anak-anak muda untuk bisa melihat ini secara objektif gitu ya, berdasarkan data dan tidak semata-mata sentimen dan emosi. Begitu ya, Mas Nova. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga segmen ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Sampai bertemu minggu depan dan salam kebangsaan. Salam kebangsaan.